ada sesuatu yang ingin didiskusikan dari apa yang minggu kemarin kita diskusikan? Ada update info sebelum nanti saya ke Okta yang single factor nih di tempat PKL-nya. Blog saya belum ada sih Pak info terbaru Pak. Masih biasa-biasa aja Pak. Iya Pak. Cuman ini lagi kondisi overhaul combustion-nya Pak. Oke. Udah Pak, gitu aja Pak. Siap. Okta, ada yang mau disampaikan? Kalau di tempat saya itu Pak, kilang itu Pak, kilang ekstraksi. Nah, cuman ada reboiler di sana Pak, kalau di tempat saya. Nah, terus reboilernya itu kan ada yang namanya deethanizer itu kan Pak. Nah, buat terus itu tuh fungsi reboilernya tuh untuk memanaskan kembali buat dimasukkan ke deethanizer itu Pak. Oke, saya potong dulu. Teman-teman, selain Okta, tertarik nggak mendengar paparannya Okta terkait apa yang sedang dilakukan Okta di sana? Barangkali bisa menjadi diskusi kita. Tadi ada disebut reboiler. Barangkali ada PPT atau apapun itu PDF yang bisa di share screen yang bisa dijadikan Okta sekilas menjelaskan ke kami gitu, biar saya juga belajar dari apa yang Okta lakukan di sana gitu. Apakah memungkinkan Okta? Kan Pak kemarin pas presentasi flash disk saya tuh ke bawah Anggi. Cuman di sini ada backupan laporan sih Pak. Coba saya cari cek-cek dulu ya Pak. Boleh. Oke, silahkan. Terus yang paling penting nih, teman-teman di tempat PKL-nya ini ada alumni nggak? PMK Migas. Kalau di Okta ada kali ya alumni PMK Migas di tempat PKL-nya. Kalau di tempat saya nggak ada Pak. Kalau alumni PMK Migas. Oke. Tapi kalau kan ada AK Migas Palembang kan Pak. Nah kalau dari AK Migas Palembang ada. Oke. Kalau dari Muara Karang ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Ada tapi kemarin tuh cuma ahli jenjang jadi Pak dia itu beasiswa perusahaan 1 tahun doang Pak dia. Itu nomornya udah dikasih sama Pak Jono Pak. Oke. Terus yang di Bali ada nggak? Alumni yang bekerja di tempat PKL-nya teman-teman yang di Bali? Sepertinya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Kalau di Lampung ya, ada ya? Nihil, Pak. Hah? Nihil? Nihil. Waduh. Ya, berarti PMK Migas harus berkibar nih di tempat PKL teman sekarang. Makanya harus kita teman-teman tunjukkan nih, kita tunjukkan bahwa PMK Migas itu ada gitu kan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang barangkali muncul dari diskusi kita itu bisa ditanyain biar ini tuh anak-anak PMK Migas. Oke teman-teman, biar ini nih, biar harapannya teman-teman bisa ya siapapun lah ada alumni kita nanti di PMK Migas dari PMK Migas yang bekerja di unit-unit yang sekarang teman-teman pakai untuk PKL. Okta, gimana? Udah ketemu Pak, jadi ini langsung share screen aja ya boleh, Pak? Boleh. Bentar lah, 10 sampai 15 menit, monggo Okta, kami kasih waktu
untuk memaparkan sekilas terkait apa tadi boiler untuk fraksi apa tadi. Oke, monggo waktu dan screen milik Okta sekarang untuk 15 menit ke depan. Udah, permisi Pak, mohon izin. Ini udah muncul kan Pak? Udah, Okta. Nah jadi tuh kalau di tempat saya PKL itu kan kilang ekstraksi Pak. Jadi kalau kilang ekstraksi itu yang namanya ekstraksi ya mengekstrak, mengambil ekstraknya, mengambil intisarinya gitu. Jadi dari feednya itu didapat dari Pertamina, dari line 12 sama line 18. Nah, itu tuh dialirkan ke kilang ekstraksi ini, kemudian diambil C3 plusnya. Nah, kemudian diekstraksi, kemudian C1 C2-nya itu dikembalikan lagi ke Pertamina. Nah, outputnya itu berupa NGL atau natural gas liquid. Nah, di sini kan kalau untuk proses pembuatan LPG itu kan membutuhkan C3 dan C4 komposisi yang paling utama, yang paling besarnya kan. Nah, jadi tuh nanti kalau di kilang kilang ekstraksi ini cuman sebatas outputnya NGL, Pak. Tapi nanti disalurkan melalui pipeline ke kilang fraksinasi. Nah, kalau pipeline-nya itu sendiri itu sejauh 86,6 kilometer dari tempat kilang ekstraksi ini. Skema Nah, prosesnya ada nggak? ada, Pak. Bentar, Pak. Coba dijelasin dari situ. Kalau lihat gambar ini doang, nggak tahu kita. Saya nggak tahu. Sebentar, Pak. Izin saya ngambil minum dulu. PFD-nya aja ya, Pak. Halo, Okta, monitor. Iya, Pak. Ada skema prosesnya. PFD-nya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Okta. Yang penting bisa dengan jelas dan sekilas bisa menjelaskan dengan lebih komprehensif gitu. Sebentar, Pak. Ini saya habis scan dulu, Pak. Teman-teman, ini nggak dari yang disampaikan Okta tadi tergambar jelas nggak? Maksudnya saya sih terus terang ilmu baru ya itu ya. Dari feednya Pertamina di line 12 terus ditarik, diambil ekstraknya jadi natural gas ya atau apa tadi? Kira-kira teman-teman yang lain sudah tahu ini belum? Apa yang disampaikan Okta tadi sekilas sudah tahu belum? Belum Pak, ini masih nol banget Pak soal yang proses-proses gitu Pak. Oke, ya udah sekilas deh Okta, nggak apa-apa. Nanti barangkali bisa dipersiapkan lebih baik minggu depan ya untuk menjelaskan ke kami. Ini apa tuh Bisa di-rotate proses flow diagramnya, Pak? Ya bentar, Pak. Ini yang ada ini nih. ke kiri. Nah, Nah, jadi ini kursor saya kelihatan kan, Pak. Nah, jadi kan feed kelihatan. gasnya tuh masuk ke dari sini kan, Pak, dari Musi Barat
sama dari musi. Itu langsung dari sumurnya langsung Pak, sumur gasnya langsung. Oke. Terus masuk ke slug catcher untuk di filter, mungkin ada terkandung lumpur-lumpur di dalamnya kan. Nah, terus setelah itu masuk ke ini ke pit gas suction scrubber, masih di ini masih di Disaring lagi lah ya. dipisahkan sebelum masuk ke pit gas kompresor ini. Betul. Kemudian setelah itu eh ke pit gas discharge cooler ini, kemudian ke scrubber lagi, dipisahkan lagi, kemudian masuk dehydration unit. Ini tuh untuk menyerap menyerap kandungan-kandungan yang harus dibuang, misalkan seperti H2O atau CO2-nya, Pak. Nah, terus kemudian kalau medianya itu menggunakan media padat, namanya itu mol sheet. Nah, jadi itu nanti terserap di dalam DHU ini. Nah, kemudian masuk ke sini, ke gas liquid exchanger sama ke sini, ke residu atau feed gas exchanger ini. Nah, kemudian masuk ke cold separator, ke di apa tuh melalui expander ini. Nah, ini tuh fungsinya sama kayak ini, Pak, kayak expansion valve, Oke. menurunkan tekanan sekaligus suhunya. Kemudian masuk. Nah, ini namanya the ethanizer column itu. Nah, kalau yang reboiler yang saya sebutkan tadi di sini, Pak, di sini tempatnya. Nah, yang ini. Nah, kemudian kan hasil dari the ethanizer column ini tuh setelah diekstraksi, ini outputnya NGL terus dialirkan ke pipeline untuk ke kilang fraksinasi. Kemudian selebihnya itu yang berupa C1, C2 itu dikembalikan di sini, kemudian dikembalikan lagi ke sini, ke EP, ke Pertamina EP C1, C2-nya. Gitu Pak kalau prosesnya kurang lebih. Oke. Ini kalau di ini teman-teman, saya boleh coret-coret di sini ya. Iya Pak, Ada nggak apa-apa. ada yang penting nih terkait mata kuliah kita nih. Reboiler ini ya. Ini fungsinya untuk apa, Mbak Ukta? Kalau di operasional di sana? Dia tuh fungsinya cuma untuk ini sih Pak, untuk memanaskan kembali Pak. Heeh, heeh. Ya, terus kan keluaran dari the ethanizer itu Pak. Terus tuh untuk menjaga kondisi bottom kolom itu agar dapat menaikkan recovery produk NGL. Nah, jadi setelah dikeluarkan terus dipanaskan lagi, kemudian dimasukkan lagi Pak ke dalam situ, ke dalam the ethanizer itu. Hmm, Yang ini Pak, mana Pak skemanya? Kayak gini Pak. Yang ini. ini ini reboiler tadi. Iya Pak, ini yang reboiler tadi. Furnace-nya yang mana ya? Ini kah? Ini furnace gitu kah? Keluar api gitu kah? Atau bukan? Dia energi utama untuk mereboiler apa? Api kah? Atau listrik? Apa pemanas listrik gitu? eh Lebih ke ini sih Pak, lebih ke kayak fungsi heat exchanger gitu Pak. Iya, energi pemanasnya, energi untuk mereboiler itu dari mana? Dari kurang tahu sih Pak saya, tapi kalau setahu saya tuh kalau energi yang biasanya tuh dihasilkan dari sini tuh melalui gas Pak. Oh, I see. Ya, ya. Berarti kayak mirip kayak ini, Mas Bin, apa heat recovery, heat apa?
HRSG ya, HRSG ya, Heat Recovery Steam Generator ya. Bener ya? Reboiler ini mirip kayak fungsinya mirip kayak HRSG. Jadi dia memakai fluida panas untuk memboil water kan gitu. Kurang lebihnya prinsip kerjanya sama. Bener nggak, Mas Bin, Mas Rio Iya dan Pak, Mas? betul Pak. Prinsipnya sama Pak. Prinsip yang sama ya. Jadi ya nanti bisa Okta kalau misal ngobrol ringan gitu ditanya ini energi pembangkitnya, energi panasnya itu dari mana, untuk mereboil ini dari mana gitu, bisa lebih detail lagi ditanya gitu. Oh iya, mungkin nanti pas balik lagi ke sana bisa saya tanyain sih Pak. Soalnya saya udah selesai Pak PKL di sini Pak. Oh, udah selesai. Oh iya, Ding. Iya, kemarin udah presentasi malah Pak. Oke. Presentasi dengan 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 supervisor, humas sama GM di sana Pak. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang barangkali bisa disaringkan ke teman-teman. Apa nih yang ditanyain supervisor, humas di sana terkait apa yang dipresentasikan Okta? Kalau saya kemarin ini sih Pak, aman-aman aja sih Pak. Soalnya nggak berkaitan sama boiler. Nah, Oke. cuman tuh Pak, kalau yang saya tangkep tuh eh, gimana ya Pak? Kan kemarin tuh saya ambil judul analisis desain pipeline kan Pak. Nah, Oke. terus tuh kalau yang saya nah terus si Anggi sama Paski teman saya itu eh, menganalisis kinerja air kompresor instrumen di sana kan Pak. Nah, kemudian kalau dari hasil diskusi kami tuh Pak, kalau ke perusahaan-perusahaan tuh biasanya tuh perusahaan tuh kayak kurang menerima Pak kalau misalkan kita tuh mengkritik kan kan kita kan emang mencari kayak sisi minusnya dari apa dari equipment di sana yang kita analisis kan Pak. Nah, mereka tuh kayak kayak kurang suka gitu, kayak bukan kurang suka sih Pak, kayak gimana ya merasa merasa gimana ya Iya, Pak jelasinnya pokoknya iya tuh tahu. kurang suka gitu loh Pak. Nah, makanya tuh Iya. sebisa-bisanya kita tuh ngemas bahasa kita biar walaupun kita kayak seolah mengkritik tapi mereka tuh nggak merasa dijudge jelek gitu Pak. Iya, iya, saya paham itu Kalau kondisinya. iya, Kayak alah lo anak kemarin sore aja sok-sokan iya. kritik gitu ya. Kasarnya Hmm. gitu. Tapi Nah, nggak terus apa-apa. kan Pak kan kemarin saya tuh ngeanalisis desainnya tuh kan Pak di sana kan pipanya tuh kan 8 inch kan Pak. Terus pas saya hitung diameter ekonomisnya tuh 4 inch. Nah, terus tuh gimana ya Pak? Saya tuh juga bingung. Saya tuh kayak merasa berdosa sama pembimbing saya sendiri. Kayak dia yang ngebimbing saya, ngeiniin saya. Tapi lewat lewat presentasi saya kayak ngejatuhin kinerja dia gitu Pak. Nah, jadi itu kan sebelum saya presentasi ke depan umum, saya tuh presentasi sama bapaknya juga. Terus tuh ini bapaknya tuh ngajarin kan gini 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 gini. Nah, akhirnya tuh saya pas presentasi besoknya tuh lebih menghaluskan apa kalimat yang saya sampaikan lah Pak gitu. Nah, kan kayak kemarin kan saya kan bener-bener pas presentasi sama supervisor pembimbing saya tuh saya jelaskan, "Oh, ini kurang ekonomis, Pak. Gini 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 setelah dilihat dari faktor gini gini gini." Nah, terus eh karena berbagai pertimbangan dan berbagai pernyataan yang keluar dari Bapak Supervisor itu, akhirnya tuh saya tuh pertama memang saya simpulkan belum ekonomis ini. Kemudian di poin-poin selanjutnya tuh saya jelaskan kalau semisalkan kenapa belum ekonomis karena perusahaan itu tuh memikirkan jangka panjang. Kenapa dibuat 8 inch? Karena bisa jadi bakalan terjadi perkembangan kan. Siapa tahu Scale up.
feed yang masuk tuh bakalan lebih banyak, akan lebih berkembang. Jadi tuh nggak butuh Yes. nge-redesign lagi gitu. Pokoknya tuh bisa-bisalah kita mengemas hal itu tuh nggak jadi kritikan buat mereka. Tapi kalau untuk maju sidang KKW nggak masalah kalau kita mau mengkurang Ya, baguskan perusahaan itu. Kalau menurut saya gitu, Pak. ya betul sih. Jadi Ya, salah satu pertimbangan buat desain ya adalah buat pelajaran. ya. Kalau Buat saya pelajaran teman-teman juga sih Pak, biar mereka nanti kalau presentasi juga sama-sama betul, enak antara kita sama perusahaan gitu Pak. betul, betul. Oke, ini poin bagus teman-teman yang lain ya, yang di tempat PKL lain yang barangkali nanti akan presentasi dengan supervisornya barangkali atau humasnya ya, seperti yang Okta juga alamin ya. Jadi ya bagaimanapun juga segala desain yang sudah existing sekarang itu sudah dipikirkan 2-3 kali lebih jauh daripada apa yang teman-teman pikirkan hanya waktu barangkali 1-3 bulan teman-teman di sana ya. Tapi saya setuju dengan Okta ya, barangkali bahasanya perlu diperhalus ya, mungkin dengan pilihan misalkan dengan pilihan 4in itu untuk kondisi saat ini akan lebih ekonomis. Akan tetapi karena mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah tadi misalkan feed-nya akan bertambah, maka desain dengan pipa 8in bisa menjadi opsi yang paling bagus. Kan itu bahasanya enak ya, benar nggak Okta? Iya Pak. Dan Jadi jangan lupa konsultasi sebelum betul. presentasi itu jangan lupa konsultasi sama pembimbing supervisor biar pas sidang, pas di depan GM, di depan humas dan supervisor yang bukan pembimbing tuh pasti dibantu sama pembimbing kita sendiri. Pokoknya harus bonding yang baik lah sama pembimbing kita. Yes, harus ngeblend lah ya. Oke, itu teman-teman poin-poin dari Okta yang menurut saya penting, teman-teman harus camkan di situ untuk bisa membonding tadi dan ngeblend ya, biar blend dengan supervisor ya, sering-sering komunikasi dan lebih aktif bertanya dan sebagainya. Itu kira-kira yang pengalaman luar biasa dari Okta yang patut kita apresiasi dan patut kita jadikan pembelajaran untuk teman-teman semua yang di tempat PKL lain ya. Terus balik ke tadi, Okta bisa nggak PDF yang PID diagram tadi? Sedikit saya ingin mengulas. Sebenarnya bukan ini ya, bukan mata kuliah boiler ya. Cuman, nah bisa kita lihat di sini ya, isinya kilang itu ya seperti ini ya, teman-teman pasti juga sudah tahu ya. Isinya adalah heat exchanger, rotating equipment, kompresor, expander dan sebagainya. Bahkan mungkin ada pump di sini. Tapi yang lebih penting, bukan yang lebih penting, yang mungkin barangkali teman-teman terkait kerja kompresor itu politropik ya, maka dia perlu ini. Feed gas kompresor itu biasanya setelah keluaran dari feed gas itu ada coolernya. Ya inilah heat exchanger yang biasanya tipenya adalah compact heat exchanger, yaitu untuk fluida gas dengan gas biasanya. Itu sih teman-teman bisa belajar dari PID diagram ini, dan semoga saya berharap teman-teman yang di PKL di Muara Karang, di Bali, di Lampung, ini nih skema diagram atau PID diagram keseluruhan sistem yang ada di tempat teman-teman itu, tolong itu didapatkan sehingga bisa cerita dari awal gitu, bahwa nanti overview-nya secara general itu seperti ini, terus yang akan dibahas misalkan di Muara Karang RSG-nya misalkan. Jadi orang lain, orang awam seperti saya itu tahu, oh
Muara Karang itu kayak gini, Bali kayak gini pembangkitnya ya, bukan lokasi wisatanya. Lampung yang CFB itu boilernya kayak gini, sistem secara keseluruhan kayak gini. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan ini dan bisa jadi kita untuk diskusi untuk di mata kuliah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, Okta terima kasih untuk sharing pengalamannya terkait tadi apa yang sudah dilalui Okta di tempat PKL-nya kemarin. Kalau yang di tempat sekarang sama Okta? Kalau yang di tempat Hilang sekarang juga? belum mulai masuk, Pak. Oh Itu belum. eksplorasi produksi, Pak. Okta sekarang di Cepu? Enggak, Pak, masih di Prabu Muli. Oh, pulang kampung dong? Iya, Pak, dekat rumah. Oh iya, dah. Sip lah, bisa ini ketemu keluarga. Alhamdulillah, Pak. Oke, Okta terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya terkait apa yang disampaikan Okta tadi? Ini jadi kuliah kayak kemarin ya, kuliah kayak serasa bimbingan KKW ini. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena maksud saya teman-teman biar tahu realnya itu kita mempelajari terkait optimasi kata luap nanti realnya di lapangan itu seperti itu loh barangnya. Sehingga apa yang perlu kita improve, perlu kita optimasi dan sebagainya itu teman-teman menjadi lebih paham lagi gitu. Saya setuju dengan apa yang saya lupa kemarin yang disampaikan si Mas Ayat kalau nggak salah, kalau nggak Ayat Mas Rio, bahwa salah satu yang pernah disampaikan oleh dosen tamu, bahwa salah satu cara untuk mengoptimalisasi sistem ya, atau dalam hal ini terkhusus optimasi boiler ya, kata luap itu adalah bagaimana cara kita memaintenance ya, memaintenance dari preventive maintenance, predictive maintenance, apa sih maintenance itu? Predictive apa Bin? Saya dibantu Bin. Prediktif, Prediktif, preventif, maupun korektif, Pak. prediktif, preventif, korektif, maintenance. Nah, kalau itu Iya, semua Pak. dijalankan dengan baik ya, dengan apa ya, istiqomah lah istilahnya. Ya, itu akan optimal gitu. Itu akan optimal. Saya setuju dengan hal itu. Ya, kita itu kan pandai, bukan pandai, maksudnya kalau membangun itu menurut saya lebih gampang lah, mendesain, membangun. Tapi yang akan lebih sulit itu bagaimana menjaga, memaintenance agar apa yang sudah dibangun, didesain itu sustain kan, gitu. Ya inilah Rio sama Lauren kayak membangun sebuah hubungan gitu. Yang namanya membangun tuh gampang awal-awal gitu, tinggal tembak sana sini diterima oke. Nah, yang susah itu menjaga tadi, memaintenance hubungan tadi. Kalau itu dalam kehidupan asmara ya, seperti itu. Ya sama dengan analoginya sama dengan mengoptimasi sebuah sistem, dalam hal ini optimasi kata luap. Bagaimana kita memaintenance tadi yang disampaikan Bintang, preventif, korektif, prediktif dan sebagainya. Kalau semua itu SOP yang ada di situ itu dijalankan dengan baik, ya akan sustain lah, akan optimal itu sistem gitu. Jadi barangkali akan menjadi bukan akan menjadi, bisa menjadi salah satu topik juga dalam sebuah skripsi atau proyek akhir teman-teman nanti. Bagaimana teman-teman itu menganalisa itu, prediktif, korektif, dan preventif maintenance gitu. Misalkan pembangkit ketel uap itu terjadi degradasi gitu. Terjadi degradasi, decline, tidak optimal lagi. Ini bisa
lihat bagaimana histori dari maintenance-nya, kan gitu. Histori dari maintenance-nya. Nanti ada namanya mata kuliah nggak tahu kalau di sini RCA. Jadi RCA itu salah satu tools untuk memprediksi kira-kira dari perjalanan atau histori maintenance dari awal pembangkit itu ada atau boiler itu ada sampai sekarang ini, itu kira-kira yang miss dalam hal maintenance itu apa sehingga menyebabkan kejadian sekarang, misalkan tidak optimalnya pembangkit atau boiler sekarang itu karena eh, item maintenance mana yang miss atau yang tidak dipatuhi selama berjalannya pembangkit itu atau kata luap itu. Nah, itu yang kemudian bisa dijadikan topik sehingga ini untuk kedepannya agar bisa menjadi optimal, ini yang perlu dicamkan benar-benar nih ya, perlu diperhatikan benar-benar terkait misalkan maintenance di sisi instrumentasinya misalkan, atau maintenance di sisi pembersihan sel encuknya. Barangkali di awal-awal sudah disepakati bahwa pembersihan sel encuknya misalkan, atau di bagian furnace-nya itu misalkan setengah tahun atau 5 bulan sampai 6 bulan sekali. Tapi ini nggak dilakukan, baru dilakukan setelah 1 tahun atau 12 bulan setelahnya. Nah, ini kan hal-hal yang miss yang kemudian bisa menjadikan ketel luap tersebut decline atau degradasi performanya gitu. Kira-kira itu ya cara berpikirnya seperti itu terkait optimasi. Bukan melulu hanya sekedar ini tidak optimal ya. Terus kita bisa memodifikasi, menambahkan preheater, menambahkan air heater, tapi tanpa memperhatikan bagaimana sih nanti maintenance-nya yang harus dijaga, yang harus diimprove ya. Itu ya barangkali kurang lengkap gitu. Jadi itu bisa menjadi teman-teman bisa menjadi perhatian gitu, bahwa teman-teman sekarang di PEKL, di tempat pembangkit dimanapun teman-teman berada, barangkali perlu juga mempelajari terkait bagaimana sih preventif, korektif, dan prediktif maintenance yang ada di pembangkit itu barangkali juga perlu diperhatikan, terkhusus dalam mata kuliah ini untuk yang topik boiler atau ketel luap. Itu bisa menjadi bahan nanti sebuah diskusi ataupun optimasi juga. Bisa dipahami ya teman-teman ya, terkait hal ini, terkait maintenance itu juga saya setuju, termasuk intinya dalam hal bagaimana kita bisa mengoptimasi sistem tersebut atau terkhusus dalam hal ketel luap. Itu kira-kira kultum atau istilahnya hal yang kadang kita sendiri lalai untuk membahas terkait maintenance gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dari apa yang disampaikan Mbak Okta dan tadi, bahwa maintenance itu perlu, tolong itu juga dipelajari selama teman-teman bisa ada kesempatan di tempat PKL-nya sekarang. Oke, saya sekarang ingin lanjut ke materi selanjutnya terkait mata kuliah kita pada malam hari ini. Saya izin share screen. Mana ya? Oke. Kok ini? Bentar.
Oke, bisa dilihat Mas Bintang dan teman-teman. Bisa, Pak. Oke, kita akan mencoba masuk ke salah satu komponen dari sebuah ketel uap yang penting, bukan yang paling penting, tapi yang penting di antara yang penting gitu. Jadi salah satunya adalah komponen air preheater. Kalau air preheater itu biasanya ini banyak dijumpai di pembangkit PLTU memang, ya seperti yang di tempat Mas Ayat sekarang PKL. Barangkali nanti bisa dilihat sistem air preheaternya gimana dan apa fungsinya serta bagaimana konfigurasinya di pembangkitnya langsung. Nah, kenapa itu menjadi penting dalam sebuah optimasi ketel uap? Karena bagaimanapun yang namanya ketel uap itu kita tidak lepas dari proses combustion, ya, proses combustion. Jadi tadi saya bertanya kepada Mbak Okta, energi apa yang dipakai untuk mereboiler itu gitu. Tadi Okta belum bisa jawab, nanti barangkali bisa dicari tahu. Nah, kalau di PLTU atau di boiler-boiler umumnya, ya salah satu energi untuk dia bisa membangkitkan uap atau memboil water gitu, ya adalah dengan energi combustion. Makanya di awal-awal pertemuan kita kemarin, di diskusi kita kemarin, tolong pelajari buku Cengel yang bab berapa saya sampaikan minggu kemarin di ini combustion. Ya. Nah, salah satu syarat combustion kan segitiga itu ya, ada udara, ada oksigen, ada bahan bakar dan ada pemantik. Ya. Nah, salah satu yang kemudian bisa dioptimasi untuk sebuah pembakaran yang lebih optimum gitu adalah bagaimana air pembakaran, udara ya maksud saya, air itu udara pembakaran, entah itu secondary air maupun primary air itu dipanaskan. Jadi ketika secondary air maupun primary air itu masuk ke dalam sebuah combustion, dalam sebuah furnace misalkan, bagaimana udara itu bisa dipanaskan. Nah, fungsinya apa ketika air itu dipanaskan atau udara itu dipanaskan? Salah satu fungsi utama kalau teman-teman kemarin sudah belajar terkait PTC 4 ya, terkait PTC 4, salah satu leakage yang paling besar adalah apa? Rio? Leakage, kerugian yang paling besar dalam PTC 4 atau metode indirect ya, metode indirect dalam kita mencari efisiensi dari boiler adalah apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Rio kemarin yang ini bertanya. Barangkali Rio bisa menjawab atau teman yang lain. Kerugian yang ya bukan paling besar, salah satu kerugian di dalam sebuah pembangkitan atau mengurangi efisiensi dari boiler adalah kerugian karena moisture. Lalu moisture dari air, ya, benar nggak? Ini kok nggak jawab sih, teman-teman tidur ya? Jun, apa Jun? Mentang-mentang satu kamar sendiri, apa Jun? Moisture air ya Jun? Benar ya Jun? Iya, benar Pak. Oh iya benar. Saya udah kasih PPT-nya kan ya?
teman-teman? Halo? Wah, ini Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, apa? PPT-nya udah Bapak kasih, Pak. Oke. Enggak, saya tadi bertanya salah satu kerugian yang besar dalam sebuah sebuah boiler atau ketel uap itu salah satunya apa? Moisture air itu. Moisture air ya. Coba kita review kembali pelajaran kita sebelumnya yang terkait sebentar. Ini bisa dilihat ya energi losses boiler ini ya, teman-teman. Jadi ini water in, ini kalau hidrogen. Moisture in air ini. Oke. Teman-teman nanti ini loh PTC 4 ini yang sering akan saya pakai untuk ujian UTS maupun UAS ya. Jadi tolong itu benar-benar dipelajari. Ya, water in air ini intinya. Ya, water in air ini ya. Yang mana moisture in air itu harus kita kurangi, harus kita minimalisir agar losses dari boiler menjadi berkurang kan gitu ya. Konsepnya kan gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ini losses due to moisture in air 0,1. Lumayan 0,1 kan kalau bisa kita kurangi atau bahkan hilangkan. Tugas saya terkait PTC 4 tetap berjalan ya teman-teman. Saya sudah sekilas ngecek tapi belum ada yang masih belum lengkap jawaban teman-teman. Itu masih tetap berjalan. Tolong itu didiskusikan di sana waktu senggang gitu misalkan untuk kemudian bisa dilengkapi. Oke, saya kembali ke sini ya ke sini tadi bahwa intinya kita kenapa harus ada air preheater untuk mengurangi moisture in air. Jadi maka kita perlu memanfaatkan panas buang yang terjadi yang ditimbulkan oleh flue gas tadi atau gas hasil pembakaran tadi yang masih punya temperatur yang cukup untuk memanaskan udara, itu kita manfaatkan untuk memanaskan udara tersebut sebelum dia masuk ke ruang pembakaran dengan menggunakan air preheater. Nah, pattern-nya atau polanya adalah untuk primary air udara teoritik ya, secara teoris, secara teori untuk masing-masing komponen bahan bakar. Jadi untuk membakar 1 kg karbon dibutuhkan sekitar 11,495 kg udara. Ya. Kemudian untuk membakar 1 kg hidrogen itu membutuhkan 34,48 kg udara, dan untuk membakar 1 kg sulfur itu dibutuhkan 4,31 kg udara. Nah, maka menjadi penting juga dalam hal optimasi ketel uap bagaimana kita mengkarakterisasi dari bahan bakar tersebut
Sehingga dari karakterisasi atau komposisi bahan bakar yang sudah kita ketahui itu kita bisa tahu berapa apa komponen-komponen dari bahan bakar tersebut, dan dari komponen itu kita bisa lihat berapa nantinya kilogram udara yang dibutuhkan untuk pembakaran tersebut sebagai udara teoritis. Nah, kemudian ada istilahnya inherent oksigen. Jadi setiap kandungan oksigen dalam bahan bakar akan bereaksi dengan hidrogen atau dikurangi dengan setiap persen oksigen dalam bahan bakar. Dia akan mengurangi jumlah hidrogen yang membutuhkan udara pembakaran dengan persentase oksigen dibagi dengan 8, atau jumlah udara yang dibutuhkan untuk membakar hidrogen menjadi ini, seperti persamaan ini. Jadi 34,48 ini didapat dari ini pattern di sini, dikali berapa mol hidrogen dikurangi mol oksigen dibagi 8. Jadi secara teoritis didapatkan massa udara yang dibutuhkan untuk pembakaran itu adalah MTA sama dengan 11,495 kali mol berat karbon dalam kilogram ditambah 34,48 dikali berat hidrogen dalam bahan bakar tersebut dikurangi berat oksigen dibagi 8 ditambah 4,31 berat sulfur. Barangkali ini di teori PTC 4 ini ada, sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, nah, sedangkan untuk secondary air, secondary udara sekunder, jadi ini untuk memberikan udara itu istilah dalam pembakaran adalah ekses airnya. Jadi ekses air itu kemudian dicukupi atau dipenuhi dengan secondary air. Maka dari itu di dalam pembangkit yang ada di Lampung yang sekarang Mas Hayat sedang PKL itu, CFB ini dibutuhkan secondary air yang banyak. Selain untuk memberikan ekses air, dia juga diperlukan untuk biar bahan bakar dan pasirnya itu fluidize. Jadi terbang-terbang gitu, melayang-melayang, sehingga ketika melayang-melayang itu seperti analogi kemarin akan lebih mudah terbakar bahan bakar tersebut. Jadi analogi kemarin kan bahan bakar yang menumpuk dibanding bahan bakar yang kita angkat-angkat gitu kan, kita bikin melayang-melayang itu kan akan mudah terbakar yang kita angkat-angkat kan gitu ya. Jadi kalau misalkan di kampung gitu, kalau habis membersihkan kebun gitu, dari daun-daun misalkan, terus kita mau membakar daun tersebut kan akan sulit terbakar kalau daun itu menumpuk gitu ya, untuk pembakaran awal ya. Beda kalau daun itu kita angkat dulu gitu kan, kemudian baru kita nyalakan api di antara daun yang terangkat tadi kan akan lebih mudah. Nah, ini kemudian prinsip ini yang kemudian dipakai di CFB yang circulating fluidic bed yang ada di Lampung itu. Maka secondary air di sini selain berfungsi sebagai pemenuhan untuk ekses air, dia juga berfungsi untuk mengangkat bahan bakar tersebut agar melayang. Nah, untuk ekses air sendiri, kenapa itu diperlukan? Karena tidak semua partikel bahan bakar dapat terbakar dengan mudah. Jadi perlu katalis. Dalam hal ini katalisnya adalah secondary air tadi. Dan yang kedua, kalau CFB yang circulating fluidic bed itu ya perlu diangkat tadi bahan bakarnya. Nah, selain itu yang namanya udara teoritikal atau itu kan udara secara
apa yang dibutuhkan dari perhitungan yang dihasilkan dari perhitungan stoichiometri, reaksi pembakaran, di mana itu kan kondisinya ideal. Maka dalam realnya kan kita nggak tahu bahan bakar tersebut apakah benar-benar semuanya kering atau tercampur dengan partikel yang lain, kita kan nggak tahu. Maka diperlukan di sini pencampuran yang baik antara bahan bakar dan udara untuk memastikan bahwa udara pembakaran itu memenuhi kebutuhan semua partikel bahan bakar, semua partikel bahan bakar. Ya. Tadi saya sampaikan perlunya karakterisasi bahan bakar atau apa sih komposisi bahan bakar yang masuk ke dalam furnace itu, supaya kita bisa tahu semua partikel yang ada di dalam bahan bakar itu apa, termasuk impurities-nya. Maka dari itu, untuk membantu pembakaran yang terutama yang impurities tadi perlu adanya excess air atau dalam hal ini nanti dipenuhi oleh secondary air. Maka udara pembakaran tambahan atau secondary air yang diperlukan itu besarnya seperti dalam persamaan di sini, ya, excess air. Jadi berapa oksigen persen oksigennya pada APH inlet, ya. Terus dibagi 20,9 dikurangi berapa oksigen kontennya dalam APH inlet juga dikali 100%. Atau actual mass air supplied atau AAS itu nanti bisa dicari dengan persamaan ini. 1 tambah persen excess air dibagi 100 kali theoretical combustion air atau udara pembakaran secara teoretikal atau secara ideal. Oke. Selanjutnya. Nah, yang namanya air preheater di sini, jenis-jenis air preheater atau bentuk-bentuk dari air preheater itu sendiri adalah ya heat exchanger itu sendiri, ya. Jadi bahwa dia memanfaatkan flue gas untuk memanaskan, terus kemudian heat rejected to atmosphere itu kemudian bisa dikurangi selain untuk memanaskan, berfungsi untuk memanaskan udara sebelum masuk ke ruang pembakaran, dia juga berfungsi untuk mereduksi udara yang teredus ke atmosfer, kan gitu. Nah, selain itu jelas di sini bahwa dia akan meningkatkan boiler efisiensi, ya, dengan menstabilkan pembakaran dengan bantuan udara panas. Ya, jelas ini salah satu kemudian yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan atau meningkatkan efisiensi dari boiler itu sendiri. Itu adalah fungsi dari air preheater. Selain dia mengurangi panas yang terbuang ke atmosfer, dia juga meningkatkan boiler efisiensi. Tapi jangan salah, walaupun flue gas itu bisa dimanfaatkan, tapi biasanya dia dijaga kira-kira temperatur di chimney-nya, di cerobong asapnya adalah berapa kemarin di kuliah sebelumnya, 160-an derajat Celcius, ya. Biar apa? Ya, biar kandungan sulfur yang ada di bahan bakar itu tidak tersaturation, tidak terkondensasi, karena itu sangat asid, sangat korosif. Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan, Mas Ayatullah. Dicek nanti temperatur di cerobongnya berapa, terus kira-kira bisa menjadi pertanyaan, itu harus dijaga segitu ya Pak? Atau bisa dikurangi lagi untuk kemudian bisa memberikan energi yang lebih ke air preheater misalkan. Itu bisa menjadi pertanyaan seperti itu. Bisa dijadikan bahan pertanyaan lah ke supervisornya atau pembimbingnya di lapangan.
Gitu. Mas Ayatullah monitor? Pak. Oke ya. Nah, selain itu ya udara panas tersebut bisa juga untuk ini mengeringkan coal, mengeringkan batu bara. Jadi ataupun bahan bakar yang masuk ke furnace tersebut. Ya, selama dia bertransportasi atau menuju ke furnace. Ya. Terus jadi disinyalir atau dari pengalaman-pengalaman yang ada dengan APH air preheater ya, dia bisa mengimprove efisiensi boiler itu sampai 10%. Ya, bayangkan betapa pentingnya air preheater di sini ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, pattern yang sudah ada, barangkali dia dengan APH itu bisa meningkatkan efisiensi boiler itu 10%. Gede banget 10%. Nah, pattern yang lain adalah setiap 20 derajat Celcius exit temperatur di chimney itu turun 20 derajat Celcius, maka efisiensi boiler itu meningkat sebesar 1%. Tapi tolong diingat, harus dijaga temperaturnya minimal kurang lebihnya seperti ini, 160-an derajat. Tolong ini nanti ditanyakan Ayatullah, atau bisa menjadi bahan pertanyaan kalau misalkan lagi ngopi-ngopi atau kumpul-kumpul dengan supervisor gitu. Berapa Pak temperatur chimney dijaga, biar apa? Apakah biar sulfurnya nggak terkondensasi gitu. Itu bisa menjadi bahan pertanyaan. Tapi intinya seperti itu. Ya, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini tipe-tipe dari air preheater. Jadi dia ada rekuperatif dan regeneratif. Kalau rekuperatif itu dia konstruksinya statis, ya. Ada yang kalau regeneratif itu rotary, ya. Jadi dia bisa berputar. Nah, untuk yang static contraction, konstruksi yang statik, dia ada tubular dan flat. Nah, kalau yang rotary, yang konstruksinya rotary bisa berputar, dia ada bisektor, trisektor, quad sektor. Nah, bisektor itu flue gas dengan udara. Trisektor itu ada 3 intinya, jadi dia salah satu laluannya itu dipakai untuk flue gas, 2 laluan yang lain dipakai untuk primary dan secondary. Terus kalau quad sektor itu ada 4 laluan, itu laluan pertama dipakai untuk flue gas, laluan kedua primary udara primer, laluan kedua sisanya adalah untuk secondary air. Jadi kenapa ini dibagi 2, barangkali seperti di CFV dia kan perlu udara di bawah, di bottom, sama di samping-sampingnya gitu. Jadi itu sama-sama dipanaskan dalam sebuah air preheater tipe quad sektor di sini. Oke. Nah, ini kira-kira bentuknya antara rekuperatif dan regeneratif air preheater. Seperti ini. Nah, regeneratif ini berputar, ini bisa berputar gitu. Nah, kalau rekuperatif dia statik gitu. Jadi flue gas inletnya dari sini. Kemudian dia masuk, barangkali ini adalah tipe yang masuk flue gas ini masuk ke ini ya, ke cupnya ya. Masuk ke cupnya di sini.
Terus yang udara yang akan dipanaskan dia masuk ke selnya di sini. Berapa pas ini berarti laluan dari air inlet ini? Mbak Selin, berapa laluan ini kalau tipe heat exchanger? Air inlet ini berapa laluan? 1, 3, Pak. 2, 3. Mbak Selin berapa laluan? 3, Pak. 3. Oke, good. Seperti itu ya, bedanya rekuperatif dan regeneratif APH. APH itu air preheater ya, teman-teman. Nah, kalau regeneratif seperti ini bentuknya. Ya, prinsipnya sama sih, hanya dia konstruksinya aja yang beda. Nggak tahu kalau di APH yang ada di Lampung rekuperatif atau regeneratif, Mas Ayat. Tapi dugaan saya rekuperatif sih, yang statik ini. Dugaan saya ya. Tapi nanti bisa dicek. Ya, Pak. Nah, ini mungkin beberapa keunggulan. Bukan keunggulan. Yang tipe rekuperatif. Jadi dia jarang terjadi kebocoran. Jadi pada saat masih baru itu tidak ada kebocoran pastilah. Tapi intinya karena dia tidak moving gitu, maka jarang terjadi kebocoran. Walaupun ada kemungkinan terjadi kebocoran. Nah, ketika terjadi kebocoran apa yang terjadi? Ketika bocor apa yang terjadi? Maka udara flue gas akan bercampur dengan fresh udara yang dipanaskan untuk pembakaran. Maka kalau itu bocor, flue gasnya masuk lagi ke pembakaran. Padahal flue gas ini kan banyak mengandung CO, CO2, bahkan O2-nya paling sedikit. Maka dari itu salah satu optimasi dari ketel uap ketika ketel uap itu adalah mempunyai APH, air preheater, adalah menjaga agar APH itu tidak bocor. Gitu. Kalau bocor tadi, saya kembali ke sini. Kalau bocor, yang terjadi adalah apa, Mbak Lauren? Kalau APH terjadi kebocoran, apa yang akan terjadi? Tadi sudah saya sampaikan. Lalu, kalau itu rekuperatif APH, misalkan dalam operasionalnya seiring waktu dia ada kebocoran di antara sel-selnya ini. Apa yang akan terjadi, Mbak Lauren? Flue gasnya tercampur, Pak. Flue gasnya tercampur ke air outlet di sini kan? Benar nggak? Iya. Nah, flue gasnya akan tercampur ke air outlet di sini. Air outlet di sini kan akan dipakai untuk udara pembakaran ya, benar ya? Di mana diharapkan dia komposisinya O2-nya lebih banyak gitu kan. Nah, kalau flue gas ini bercampur ke air outlet di sini karena ada kebocoran di sel-selnya di sini, maka flue gas yang komposisinya CO2, CO, SO, X, NOx ini akan masuk ke furnace sebagai udara pembakaran, kan ini akan justru akan meredus pembakaran itu sendiri. Benar nggak? Akan meredus reaksi pembakaran itu sendiri dan justru ujungnya adalah
menginefisienkan atau tidak efisien lagi si boiler tersebut. Maka sangat penting sebuah SOP maintenance yang 3 maintenance itu agar menjaga salah satunya agar menjaga si APH ini berjalan dengan optimum, dan yang paling penting adalah tidak terjadi kebocoran. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa dipakai? Indikator apa yang bisa dipakai agar teman-teman tahu bahwa di situ terjadi kebocoran atau tidak? Ya, seperti kemarin, pakai flue gas analyzer, ya. Pakai flue gas analyzer. Pakai flue gas analyzer yang seperti di penjelasan sebelumnya. Bentar, saya lihatkan flue gas analyzer-nya. Nah, pakai ini flue gas analyzer, combustion analyzer atau flue gas analyzer, ya. Nah, ini colokan ini probe-nya, ya. Ini probe-nya. Nah, nanti probe-nya ini bisa dicolok di sini. Bisa dicolok di sini. Di bagian air outlet di sini. Dicolok di sini. Sehingga di display flue gas analyzer atau combustion analyzer tadi, ada nggak di sini CO-nya? Ada nggak di sini CO2-nya? Kalau itu ada, nah berarti jelas ini bocor. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Saya kira udahlah memahami ini ya. Nah, apa yang kemudian menjadi penyebab? Ya ini, setelah beberapa tahun mulai muncul kebocoran atau erosi. Erosi itu banyak penyebab. Bisa jadi flue gasnya mengandung misalkan pasir, yang di CFB itu kan ada pasirnya, atau mengandung abu yang korosif seperti SOX tadi, yang sulfur tadi, ya. Dan sebagainya. Nah, maka maka menjadi penting di sini juga teman-teman kalau pernah belajar CFB, CFD, CFD itu kayak fluid dynamic computation fluid dynamic. Jadi kayak metode numerik, ya, metode numerik. Dia biasanya pakai software namanya Fluent, atau sekarang sudah menjadi satu, jadi ANSYS Fluent gitu. Ini bisa untuk menganalisa aliran sebuah flue gas ataupun beserta air outletnya, sehingga bisa dari analisa Fluent atau numerik tersebut bisa dianalisa aliran yang paling optimum itu nanti arahnya gimana supaya tidak terjadi erosi tadi. Erosi kan bisa disebabkan karena laluan yang berbelok ini kan sangat panas mungkin ya. Barangkali sangat panas. Maka alirannya harus didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi erosi tadi. Semakin panas flue gasnya kan potensi dia mengerosi metal atau heat exchanger yang dilewatinya kan semakin besar. Gitu. Nah, ini tadi kita bicara yang rekuperatif ya. Nah, kalau yang rotating
dia memang memiliki permukaan kontak yang lebih besar. Tapi kelemahannya potensi terjadi kebocoran akan lebih besar karena dia rotating ya, namanya rotating itu kan mesin rotating itu kan rentan dengan kebocorannya, leakage. Di kompresor kan yang komponen yang rentan bocornya kan di mechanical seal-nya. Di pompa juga sama mechanical seal-nya apa seal-seal-nya itu kan rentan bocor. Sama juga seperti yang apa APH tipe rotating ini. Prinsipnya atau intinya kebocoran pada APH itu akan mengurangi efisiensi boiler dan juga effectiveness dari APH itu sendiri. Maka itulah yang harus dijaga supaya kebocoran-kebocoran yang ada di APH ini bisa dihindari. Gitu kan. Apa yang kemudian diperlukan adalah maintenance. Oke, kira-kira dari sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak saya akan lanjut sampai 3 slide lagi barangkali ya. Ini yang sistem rotating tadi. Ya. Sistem rotating tadi. Tahu ya, prinsip kerjanya tahu ya. Jadi dia rotating gitu loh. Jadi flue gasnya itu melewati apa? Melewati apa? Laluan yang apa? Yang dilewati oleh rotating APH di sini. Jadi flue gasnya misalkan dari bawah sini ya. Maka ketika dia berotasi, yang akan dipanaskan tadi apakah primary airnya atau secondary airnya tergantung berapa kecepatan rotating itu si APH yang tipe rotating ini. Nah, ini mungkin yang menjadi ilmunya Mas Ayat ini yang di PLTU biasanya. Jumlah air APH itu berbeda untuk setiap pembangkit ya. Jadi ada yang memiliki 4 APH, ada juga yang hanya 1. Nah, contoh di sini adalah 2 preheater trisektor. Nah, jadi prinsipnya kebutuhan APH itu ya tergantung setiap besarnya pembangkit tersebut gitu kan. Kalau misalkan ya apa jumlah dari APH ini kan menentukan luas permukaan yang kemudian bisa menghantarkan atau memindahkan panas dari flue gas ke air fresh air tadi kan. Ya tentu itu dari desainer, dari desain engineer-nya. Tapi yang perlu teman-teman harus perhatikan di sini adalah nanti bagaimana maintenance yang harus dilakukan supaya APH itu bisa sustain ya, bisa kemudian tidak terjadi kebocoran. Nah, ini kira-kira penampakan dari APH yang bocor karena korosi akibat fly ash di sini. Fly ash itu menyebabkan korosi. Nah, ini lama-kelamaan dia terkorosi dan akhirnya bocor di sini. Nah, ini yang perlu kemudian dijaga agar tidak terjadi kebocoran. Nah, saya rasa ini juga bisa menjadi topik juga untuk sebuah skripsi bagaimana kemudian bagaimana menjaga APH di sini biar tidak terjadi kebocoran apa yang perlu dilakukan. Nah, bisa jadi dengan bantuan CFD tadi, computing fluid dynamic, sehingga kenapa si fly ash ini menggumpal di sini misalkan, apakah karena laluannya terlalu
elbow-nya misalkan atau belokannya aliran tersebut terlalu menukik misalkan atau terlalu tajam dan sebagainya, itu bisa dianalisa sehingga bisa direkomendasikan desainnya misalkan agar si fly ash itu tidak menyebabkan korosi atau tergumpal di sini. Itu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu ya analoginya sama dengan Nukiyama kemarin. Nukiyama masih ingat ya teman-teman, kalau Nukiyama itu kan intinya perpindahan panasnya menjadi terganggu karena pipanya yang semula terendam terendam air karena ada panas yang ditambahkan, maka terjadi film developing region di mana si pipa itu justru terbungkus oleh gas. Seperti yang kita tahu, gas itu kan secara konduktivitas kan nilainya rendah, ya, maka terjadi akumulasi panas di pipa itu, maka dia menjadi bengkok, patah dan sebagainya. Sama juga seperti di sini. Fly ash itu kalau kemudian tergumpal seperti ini, lama-kelamaan dia di sini akan terakumulasi panas kan, si pipa ini. Karena tidak intinya tidak, perpindahan panasnya juga tidak berlangsung secara lancar gitu. Maka akumulasi panas akan terjadi, pipa-pipa di sini akan semakin panas, ya. Ditambah fly ash di sini dia mengandung tadi sulfur dan sebagainya yang sangat korosif, ya sudah. Begitu terjadi maintenance misalkan, Mas Bintang membersihkan ini justru malah bikin bolong nanti. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman atau tidak? Kurang lebihnya untuk materi kita pada malam hari ini di kuliah pertemuan keberapa, Bin, ini, Bin? Ini ke-8, Pak. Ke-8? Serius? Iya, Pak. Harusnya ujian akhir, UTS kita. Minggu depan UTS ya? Iya, Pak, boleh, Pak. Ya, nanti kita ini di grup deh. Saya coba siapkan dulu. Saya udah ada beberapa soal-soal juga. Nanti bisa nanti UTS-nya ini aja, pakai multiple choice saja. Bisa teman-teman bisa ini. Pakai aplikasi apa sih aplikasi? Saya lupa. Saya jadi pelupa. Google Form aja Pak kalau multiple choice. Yang kuat apa sih? Apa sih? Apa Okta? Ingat nggak yang aplikasi yang huruf depannya Ki? Apa sih? Saya lupa. Bukan Canva ya? Bukan Canva. Apa ya? Coolbot. Kahoot. Oh. Pak, kalau Kahoot tuh cepet-cepetan, Pak. Kalau Kahoot tuh cepet-cepetan. Kadang misalnya jawabannya bener kan, tapi siapa yang cepet dia yang paling tinggi nilainya, Pak. Bisa disetting. Tapi intinya soalnya kan satu misalkan 1 sampai 10 gitu, multiple choice. Intinya nanti saya bisa acak. Jadi antara Okta dan yang lain urutan soalnya beda. Gitu. Dan urutan jawabannya juga beda.
Jadi nggak bisa. Nomor 1 apa, Bin? A, nggak bisa. Iya Pak, mungkin gimana Bapak aja lah Pak. Ya dah, nanti kita komunikasi di WhatsApp grup deh terkait ujian tengah semesternya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan yang ke-8 ini teman-teman semua, Mas Bin dan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Pasti Cukup enggak. sih, Pak. Cukup ya. Ya. Dari saya pribadi cukup, Pak. Enggak tahu teman-teman yang lain, Pak. Semoga ya udah kalau belum ada nggak apa-apa. Pun nanti ada silakan disampaikan di grup. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang sedang PKL. Ya, semoga bisa menjadi trigger untuk bahan diskusi ke supervisornya, gitu kan. Agar tadi seperti yang disampaikan Mbak Okta tadi bisa ngeblend dan ngebonding gitu ya dengan supervisornya, terjadi komunikasi yang bagus gitu. Tidak dianggap sebagai mahasiswa PKL pasif ya. Semoga itu bisa menjadi trigger dari apa yang saya sampaikan tadi, termasuk hal-hal yang tadi saya coba sampaikan ke Mas Ayat, nanya ini, nanya itu, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, kalau nggak ada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata dan apapun itu, mohon dimaafkan. Kalau saya terkesan nyumblangin Mas Rio sama Mbak Loren juga mohon dimaafkan, itu hanya semata-mata untuk intermezzo aja. Pun serius juga nggak masalah, terserah kalian. Itu malahan Lauren tambah senang Pak itu Pak. Ya, Pak. Malah Bapak mempermudah jalan mereka, Pak. Oh gitu ya. Ya yang penting nggak ada hati yang tersakiti aja ya. Karena dikhianati keduanya.